Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Dua dokter forensik itu memberitahukan tentang hasil otopsi yang telah mereka lakukan. Dan hasilnya sama. Tak ada bekas sidik jari maupun bekas tindakan manusia lainnya yang kala itu menyakiti dan membunuh korban. Hal janggal itu semakin diyakini Stephen bahwa kematiannya memang ada keterkaitannya dengan hal-hal gaib yang telah Mama Clara perbuat. Tepat pada siang itu, saat azan subuh berkumandang, pihak rumah sakit telah memberikan izin bahwa jenazah sudah boleh dibawa pulang untuk segera disemayamkan. Gadis cantik itu terduduk sedih ketika beberapa suster mengeluarkan jasad mamanya dari kamar mayat. Nampak dengan jelas wajah pucat itu saat kain putih yang menjadi penutup itu secara tak sengaja tersingkap karena tiupan angin. Pemandangan tak biasa terpampang nyata di depan mata mereka berdua, yaitu sebuah wajah dengan mata membelalak ke atas, dan biji matanya seperti hendak keluar dari wadahnya. Juga mulutnya yang menganga lebar akibat luka sobekan yang panjang hingga tembus ke telinganya. Tak cuma itu, bau busuknya kala itu juga semakin menyengat hidung, membuat beberapa lalat besar hingga mengerumuni tubuh tak bernyawa tersebut. Bahkan, suster yang membawa hospital bed itu pun hendak mau muntah jika mencium aroma tak sedap itu. Mereka memilih menjauh setelah ranjang berisikan jenazah itu berhenti tepat di depan Clara dan juga Stephen. Clara lalu memeluk Stephen, sembari mukanya ditutupi oleh kedua telapak tangannya. Dirinya hanya bisa menangis tergugu dalam pelukan hangat pria yang mendekapnya kala itu. Stephen kemudian melangkah maju, mencoba untuk menutup kembali kain putih yang tadinya terbuka karena hembusan angin. Setelahnya, saat surat kematian itu sudah diterima, mereka berdua memutuskan untuk membawa jasad itu pulang. Kini mereka hanya menunggu ambulan yang tersedia di rumah sakit itu untuk membantu pengantaran jenazah ke rumah duka. Karena pada saat itu, kelima ambulan yang ada memang kebetulan sedang dipakai untuk menjemput beberapa korban kecelakaan dan juga wanita hamil yang sedang menuju ke rumah sakit tersebut. Entah, mungkin ini rencana dari Yang Maha Kuasa. Dan alam pun sepertinya enggan menerima bangkai busuk itu untuk dikebumikan. Semua seperti sudah ada yang mengatur. Lelaki itu lalu mendudukkan Clara di kursi ruang tunggu yang ada di depan kamar pasien lain. Sedangkan dirinya, yang mencoba untuk menghubungi Andri, berniat meminta tolong menjemput Eyang Werso bersama yang lain yang kala itu masih berada di apartemennya. Syukur saja Andri sedang dalam masa beristirahat. Ia pun lalu keluar dari ruangannya dan menghampiri Stephen yang sudah menunggu kedatangannya. Sesekali matanya melirik pada Clara yang masih terisak di kursi ruang tunggu, kemudian beralih pada jasad yang berada tak jauh dari posisinya berdiri. "Gimana hasilnya?" tanyanya sembari berbisik lirih ke telinga Stephen. Tangannya merangkul pundaknya, seraya kepalanya itu menggeleng, bahwa isyarat yang diberikannya tak selaras dengan pertanyaan yang dilontarkannya waktu itu. Tetap sama, kematiannya masih ada hubungannya dengan hal gaib, tegas Stephen padanya. Ia pun berpamitan kepada Clara untuk mengantarkan Andri sampai ke depan. Dirinya juga merasa tak enak jika membicarakan perihal jasad mamanya tepat di hadapannya. Sesampainya di depan lobi rumah sakit, muka penasaran Andri berubah seketika menjadi masam saat dirinya dengan tak sengaja berpapasan langsung dengan Marissa. Rupanya kejadian pagi tadi masih mengganggu pikirannya.
Kedekatan Marisa dengan Dimas semakin membuat dirinya curiga. Apalagi akhir-akhir ini, Marisa sering sekali absen dari pekerjaannya dengan alasan yang tak masuk akal. Bahkan surat peringatan pertama yang diberikan oleh pihak rumah sakit seakan tak membuat wanita berusia 25 tahun itu cerah. Dirinya seakan mengentengkan dan membuat santai jikalau sewaktu-waktu ia akan ditendang dari rumah sakit itu karena kelamaan bolos. Sifatnya juga belakangan ini berubah, tak seperti saat pertama kali Andre mengenalnya dulu. "Hei, kalian mau kemana?" tegur Marisa pada mereka berdua. Namun jawaban itu tak direspon oleh Andre maupun Stephen. Lelaki itu malah menyunggingkan bibir tanpa menatap wajahnya. Sedangkan Stephen, matanya masih tertuju pada gadis yang masih menangis di kursi ruang tunggu. Marisa pun menggaruk kepalanya, kemudian melangkah, berniat untuk meninggalkan mereka. Namun saat akan pergi, Stephen malah memanggilnya. "Sus, tunggu," ucap lelaki itu padanya. Seketika langkah wanita itu terhenti dan menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya kala itu. "Iya dok, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Raut muka yang ditunjukkannya kepada Stephen terlihat sangat centil, membuat Andre semakin muak dengan kelakuannya. "Semurah itukah dirimu sekarang ini?" batinnya menggerutu, lalu membuang muka dan berjalan keluar lobi menuju area depan rumah sakit. "Saya mau minta tolong, bisakah suster menjaga teman saya sebentar di sana?" Sembari menunjuk ke arah Clara. Marisa pun menoleh. Kemudian ia memoncongkan bibirnya. "Baiklah," sautnya singkat. Kemudian meninggalkan Stephen dan berjalan menghampiri Clara. Sifat Marisa kala itu semakin menunjukkan bahwa dirinya sangat tak suka jika Stephen berdekatan dengan wanita lain. Entah karena membela hubungan Stephen dengan Agatha, ataukah memang ada niat busuk yang terselip di dalam kalimatnya kala itu. Setelahnya, Stephen pun memberikan kunci mobil Clara pada Andre. Namun pria itu malah menolaknya. "Gak usah, pakai mobil gue aja. Lagi pula mobilmu kan sedang diperbaiki. Dan kendaraan yang saat ini kan cuma satu, yaitu mobil Clara. Takutnya kalau aku bawa mobilnya, terus tiba-tiba gak ada lagi argen, malah repot nantinya," jelasnya pada sahabatnya kala itu. Andre pun berlanjut melangkah menuju parkiran untuk mengambil kendaraan pribadinya. Tak berselang lama, satu mobil ambulan datang. Tak nampak siapapun pasien yang ada di dalamnya waktu itu. Menurut petugas yang ditanyainya, ambulans itu baru saja mengantarkan jenazah korban kecelakaan ke rumah duka. Keluarganya menolak untuk membawanya ke rumah sakit karena alasan masalah ekonomi. Jadi mereka sepakat untuk mengantarkan jasad itu ke rumahnya saja. Belum sempat meminta bantuan untuk mengantarkannya kembali, membawa jenazah Tante Eva pulang. Mereka malah pergi dan meninggalkan Stephen begitu saja. Sampai-sampai teriakannya pun tak dihiraukan oleh mereka. Tak mau berpikir lama lagi, Stephen memutuskan untuk menyopiri sendiri kendaraan tersebut. Dirinya juga melihat kunci ambulan itu masih menancap. Ia lalu kembali menghampiri Clara untuk memberitahukannya dan juga para pekerja medis yang lain untuk membawa hospital bed yang diduri jenazah tersebut untuk dimasukkannya ke dalam ambulan. Sebelum itu, ia mengirim pesan terlebih dahulu pada Andre agar membawa yang rekso beserta yang lainnya untuk langsung menuju alamat lokasi rumah Clara yang telah ia kirimkan padanya. Clara memilih untuk menemani mayat mamanya dan duduk di posisi paling belakang dengan jenazah. Sedangkan Stephen lebih fokus untuk menyetir dan mempertegas tekadnya agar segera sampai pada tempat yang dituju. Sepanjang perjalanan, Stephen hanya mendengar isak tangis yang keluar dari mulut sahabatnya itu. Namun sayangnya, tak banyak yang bisa ia berbuat pada waktu itu, selain mendoakannya agar jenazah mamanya bisa segera untuk disemayamkan. Di tengah situasi yang sangat penting, tiba-tiba saja saat melintasi rel kereta api tanpa palang pintu, bahan bakar kendaraan yang ditumpanginya itu
habis. Terpaksa dirinya harus turun mendorong kendaraan itu untuk melewati perlintasan rel. "Ada apa, Steph?" teriak Clara dari dalam ambulan. Karena merasa mobil yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti mendadak. "Tidak apa-apa, bensinnya habis. Kau duduk dengan tenang saja di dalam. Aku akan mencoba untuk mendorongnya," balas Stephen. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, rupanya belum bisa untuk membuat roda ambulan itu keluar dari perlintasan tersebut. Ia pun mengeceknya, dan ternyata bagian roda lainnya tersangkut pada lubang rel kereta api yang lumayan cukup besar, sehingga membuat mobil itu tak bisa berkutik, walaupun sudah berusaha didorong dengan sekuat tenaga. Stephen menoleh ke kanan dan kirinya. Sepi, tak ada manusia ataupun kendaraan lain yang melintasi area tersebut. Benar-benar hal yang aneh. Saat situasi genting begini, malah tak ada siapapun untuk dimintai pertolongan. Lelaki itu pun mau tak mau harus berusaha untuk mengeluarkan roda ambulan yang masih menyangkut pada lubang rel kereta tersebut. Sedang sibuk dengan usahanya, tiba-tiba saja dari arah samping ada kereta yang akan melintas perlintasan tersebut. Namun kala itu, kereta berjalan dengan cepatnya, tak seperti biasanya. Bingung harus berbuat bagaimana lagi, Stephen lalu membuka penutup bagian belakang mobil dan membawa Clara keluar ke daerah yang lebih aman. "Steph, ada apa? Jenazah mama bagaimana?" Gadis itu berusaha melepaskan cengkraman tangan Stephen. Ia masih menatap tubuh kaku mamanya yang masih ada di dalam mobil ambulan itu. Melihat Clara yang tak bisa diam, Stephen pun terpaksa menggendongnya untuk membawanya menjauh dari perlintasan itu. Berniat ingin kembali untuk mengambil jasad Tante Eva. Waktu yang dimilikinya ternyata tak cukup, sehingga bagian depan kereta dengan cepat menghantam badan ambulan hingga terpental beberapa ratus meter, membuat jasad itu terguling dan terjatuh tepat di atas perlintasan rel tersebut. Dan dengan sigap, karena itu kembali melindas tubuh tak bernyawa itu hingga lebur tak tersisa. Teriakan Clara begitu kencang saat tubuh orang tua tunggalnya itu terhantam badan kereta. Pun dengan Stephen yang kala itu menutupi mukanya dengan kedua telapak tangannya, tak tega melihat peristiwa tragis yang terjadi tepat di depan matanya. Tubuh jasad itu kini telah berubah menjadi potongan-potongan kecil yang beramburan kemana-mana. Teriakan Clara begitu kencangnya hingga memeki ke gendang telinga Stephen. Gadis itu histeris melihat peristiwa mengenaskan itu. Nampak dari sisi kanan dan kirinya, warga sudah mulai bergerombol datang beramai-ramai melihat tragedi berdarah yang baru saja terjadi. Sungguh sangat mengherankan, mengapa di saat mereka berdua butuh bantuan, malah tak melewati area tersebut. Namun sebaliknya, setelah kejadian itu terjadi, barulah nampak batang hidung satu persatu dari mereka. Clara sudah tak tahan dengan apa yang dirasakannya. Dirinya pun langsung jatuh terkulai di tanah. Beberapa pria mencoba untuk membopongnya dan membawanya ke pos pengamanan yang ada di tempat tersebut. Sedangkan Stephen, ia masih berusaha menghubungi kepala rumah sakit untuk mengirimkan ambulan lain dan juga beberapa petugas medis untuk membantunya mengumpulkan potongan-potongan tubuh yang kini telah menjadi serpian kecil. Dan untuk masalah pertanggungjawabannya mengenai transportasi milik rumah sakit yang tertabrak kereta akan diurusnya nanti. Yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk mengumpulkan potongan tubuh jasad itu tanpa tertinggal secuil pun. Semoga saja Pak Sujatmiko segera ambil tindakan untuk kasus pelik yang dialaminya sekarang ini, supaya jasad serpian yang merana itu bisa sepatutnya dikebunikan. Setelahnya, ia kembali melangkah ke pos pengamanan untuk melihat lebih lanjut keadaan Clara saat ini. Kasihan sekali, dia harus menanggung duka mendalam karena ulah mamanya, ucapnya sembari mengelus rambutnya. Tiba-tiba datanglah ibu-ibu dengan membawa sebotol minyak gosok yang kemudian diserahkan kepada Stephen. "Nah, ini, ambillah. Oleskan minyak ini ke perut istrimu agar dia bisa siuman kembali."
seru ibu itu padanya. Stephen melongo mendengar ucapan yang dilontarkan wanita tua itu. Ibu itu menganggap bahwa Clara adalah istrinya. Bagaimana caranya dia membalurkan minyak itu ke perutnya? Sedangkan di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa. Lelaki itu menggaruk kepalanya sembari cengar-cengir sendiri. Bisakah saya minta tolong ibu saja yang mengoleskan minyaknya? Ujarnya yang mengatupkan tangannya kepada ibu tersebut. Ibu itu pun mengernyitkan dahi. Apa maksudmu, nak? Dia kan istrimu. Sautnya dengan intonasi yang sedikit tinggi. Bukan bu, dia bukan istri saya, tapi teman lama saya. Balasnya dengan terbata-bata. Melihat gelagat Stephen yang salah tingkah, seakan membuat ibu itu senyum-senyum sendiri. Ia pun lantas membalurkan minyak gosok itu ke perut Clara, seperti yang diperintahkan oleh Stephen. Setengah jam berlalu, akhirnya usahanya membuahkan hasil. 2 unit ambulan telah sampai di lokasi, pun dengan beberapa para petugas medis. Mereka langsung mengambil body bag untuk memunguti potongan-potongan tubuh yang telah hancur itu. Sesaat kemudian, beberapa unit mobil polisi telah tiba di sana. Para anggota berseragam itu segera mungkin membuat garis polisi di sekitar area itu, agar tak ada kendaraan pun seorang yang akan melintas sembarang di daerah rawan tersebut. Stephen menepuk jidatnya. Dirinya berpikir bahwa zaman ini semakin maju. Namun sungguh miris ternyata para pemerintah di negeri ini untuk menyumbangkan dananya dan membantu pekerja kecil untuk membuatkan palang pintu saat mereka melintas, supaya kejadian seperti ini tak terulang kembali. Bahkan saat diselidiki petugas kepolisian lebih lanjut, ternyata bukan hanya sekali atau 2 kali kejadian itu terjadi. Bahkan sudah ratusan orang pernah menjadi korban. Dirinya hanya merasa kasihan pada teman masa kecilnya itu, yang kian lama meratapi nasib jasad mamanya. Dan kini, gadis itu tak habis pikir dengan takdir yang sudah Tuhan atur untuknya. Mengapa dia harus menanggung kepiluan mendalam saat usianya masih terbilang cukup muda? Apalagi kiranya salah yang dia berbuat masa lalu, sehingga dirinya harus mengalami masa-masa sulit seperti ini. Sebagai dokter yang tak kenal takut oleh cecerah darah, sudah tugas Stephen membantu para pekerja medis untuk memunguti serpian-serpian tubuh yang masih tersisa. Setelah semua tugas selesai, Stephen pun sepakat dengan anggota lainnya untuk meminta saran dari para sesepuh di sana. Bagaimana hukum mengebumikan jenazah yang sudah hancur itu? Apakah perlu dimandikan dan disolatkan, ataukah langsung saja dikuburkan? Maklum, walau pendidikannya sarjana tingkat tinggi, tapi ilmu agamanya nihil. Tak dipungkiri, dia juga bukan manusia munafik, bukan pula orang yang pandai dalam religius. Agar tak menimbulkan kesalahpahaman atau bilang sosokan atau mengenai hukum ini, maka ada baiknya jika dirinya meminta himbauan langsung dari yang berpengalaman. Menurut para leluhur yang lebih ahli dalam bidang tersebut, selama potongan-potongan jasad itu masih diketemukan dan dikumpulkan menjadi satu bagian yang lengkap, maka mayat itu harus dipulasara seperti pada hukum syariat yang sudah berlaku. Semua itu diwajibkan apabila mayat tersebut tak berbaur dengan non-muslim. Hanya saja jika memandikannya bisa menimbulkan kerusakan atau mungkin bisa bertambah lebih parah lagi, maka semua itu bisa digantikan oleh tayamum. Begitulah petua yang ia dapat dari para tetua di sana. Lelaki itu pun lantas menyuruh para petugas medis untuk masukkan body bag itu ke dalam ambulan dan meminta tolong untuk turut mengantarkannya pulang ke rumah duka. Atas bantuan dari kepala rumah sakit, proses evakuasi tak ada kendala apapun. Ia lalu berlanjut dan menghampiri Clara dan mengajaknya untuk naik bersama pada ambulan yang satunya lagi. Untung saja gadis itu sudah siuman dari pingsannya, walaupun keadaannya saat itu masih shock berat. Baru saja hendak menaiki ambulan, tiba-tiba saja ada mobil Grand Livana putih yang berhenti tepat di belakang ambulan yang akan ditumpanginya.
Stephen mengamati plat yang tertera di depan badan mobil itu. P417DRE. Plat buatan khusus berinisial nama seorang itu. Dia sangat mengenalinya. Kendaraan itu adalah milik Andre. Dan dugaannya sangat tepat sekali saat kaca berwarna hitam itu dibuka dan beberapa orang turun dari mobil tersebut yang kemudian menghampirinya. Seorang lelaki yang masih memakai atribut kedokteran yang lengkap. Juga satu lelaki tua berjenggot dengan memakai tongkat, dibantu wanita parubaya yang menggandengnya. Begitupun seorang anak perempuan cantik yang kala itu sedang memegangi boneka. Mereka semua adalah Andre, Yang Reso, Ibu Maryam, dan Zara. Atas pesan singkat yang dikirimkan Stephen padanya, waktu kejadian tragis itu berlangsung, teman baik Stephen itu pun langsung memutar laju mobilnya ke lokasi yang sudah dirinya bagikan sebelumnya. Mereka semua pun sama halnya dengan Clara, sama-sama syok ketika mendengar berita mengejutkan itu dari Andre. Mata mereka tertuju pada Clara yang terisak tangis di dalam ambulan itu sendirian. Tatapan matanya kosong, seperti sudah tidak ada harapan lagi. Setelah berbincang sebentar dengan Stephen perihal kejadian yang sebenarnya yang menimpa jasad orang tua Clara, mereka pun memutuskan masuk ke dalam mobil dan mengikuti ambulan yang ditumpangi Stephen dari belakang. Tak lupa dirinya mengucapkan terima kasih pada pihak kepolisian sekaligus petugas medis yang membantunya selama proses evakuasi itu berlangsung. Semua setelah ini, pemakaman juga berjalan dengan lancar dan mereka semua bisa bernapas dengan lega. Hanya membutuhkan waktu 20 menit dari tempat kejadian untuk sampai ke rumah duka. Karena pada saat kejadian itu terjadi, jarak dari rumah Clara kurang sedikit lagi. Namun karena kejadian yang tak diinginkan itu, semua proses pemakaman yang seharusnya berlangsung menjadi tertunda. Langsung saja, Stephen turun dari ambulan dan melangkah menuju tempat ibadah terdekat untuk menyampaikan kabar duka itu kepada warga sekitar. Disusul lainnya yang turun dari kendaraannya masing-masing. Para petugas medis itu pun langsung membuka body bag dan meletakkan potongan mayat yang berbalut kain kafan lusuh itu di emperan teras. Kemudian mereka berlanjut membawa jenazah itu ke dalam untuk disucikan. Saat mendengar kabar dari Andre, untung saja ibu dari Agatha itu berinisiatif untuk membeli bunga dan juga air mawar. Tak lupa dia juga membeli secari kain kafan baru untuk membalut tubuh si jenazah. Walaupun jasad tersebut sudah tak utuh lagi, namun sangat tak layak jika kain kafan yang sebelumnya membungkus tubuh itu dikenakan kembali. Sedangkan keadaannya saja sudah lusuh dan juga bolong-bolong, hingga menyebabkan tetesan darah itu mengucur ke bawah saat petugas medis tadi mengangkatnya. Wanita itu mempunyai pikiran begitu karena dirasanya tak mungkin juga Stephen melakukan semua ini sendirian. Apalagi melihat keadaan Clara yang masih dilanda syok akibat kejadian tragis tadi. Dirinya sudah kepikiran bahwa Stephen tak mungkin sempat untuk membeli kain kafan, yang baru kesibukannya yang kesana kemari mengurus Clara, juga memberitahukan kabar duka itu kepada yang lainnya. Dan ternyata duganya itu tak salah. Untung saja ia berpikiran demikian. Jika tidak, entah apa yang terjadi selanjutnya pada jasad mamanya Clara kala itu. Semua warga pun akhirnya berkumpul untuk memulai proses pengajian sebelum jenazah itu ditayamumkan. Disusul Stephen yang datang belakangan bersama Ustadz muda yang menempati kawasan daerah itu. Clara beruntung karena masih ada orang yang peduli dengan jasad mamanya. Mereka masih sudi datang dan mendoakan almarhumah, meskipun tindakan mamanya sewaktu masih hidup tak bisa ditolerir lagi. Dulu, mamanya Clara dikenal sebagai orang yang kikir dan sombong di kawasan rumahnya kala itu. Dirinya selalu menghina orang yang ekonominya lebih rendah darinya, sehingga membuat para warga di sana merasa kesal atas tindakan yang diperbuat selama hidupnya. Namun, mereka semua lebih mengesampingkan egonya dan membuka sedikit hati nuraninya saat melihat Clara. Mereka merasa kasihan karena gadis itu sekarang sudah tak punya siapa-siapa lagi. Saat pembacaan Yasin selesai, segeralah jenazah itu ditayamumkan oleh para ibu-ibu di dalam sana. Begitupun Bu Maryam yang turut membantu proses tersebut.
Sedangkan golongan laki, mereka menunggu sebentar di luar. Nampak dari kejauhan, ada beberapa pemuda karang taruna yang memikul keranda itu menuju ke rumah duka. Setelah semua proses itu dilakukan, barulah Ustadz muda itu membacakan doa penutup sebelum jenazah itu digiring ke pemakaman. Seruan para warga yang mengiringi rombongan jenazah itu menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Terlihat sudah 3 orang lelaki yang menunggu jasad itu sambil mengusap peluh yang menetes di keningnya. Mereka adalah para pekerja yang bertugas menggali lubang kuburan. Maklum saja, proses dilakukan secara mendadak. Begitupun dengan galian pada makam itu. Pekerja itu nampak mengeluh saat proses penggalian berlangsung. Galinya susah, Ustadz. Di tanah ini tertanam banyak batu-batu besar. Keluhnya pada Ustadz muda itu. Ustadz itu hanya melemparkan senyum sembari berkata, "Tapi akhirnya selesai kan?" Tegasnya lembut. Lalu meminta para pemuda yang memikul keranda itu untuk menurunkannya tepat di samping liang lahat yang sudah digali. Namun, saat jenazah akan disemayamkan, lubang galian itu tiba-tiba tertutup kembali. Astagfirullah, apalagi ini? Keluh Stefan bersama para warga yang lain. Setengah dari mereka yang dari kalangan ibu-ibu sudah mulai berbisik memperbincangkan kejadian yang terjadi tepat di depan mata mereka. Tak berselang lama, potongan jenazah yang dibalut kain kafan putih itu pun tersulut oleh api. Entah dari mana datangnya api tersebut. Semua itu sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Dan alam pun turut menyaksikan jasad penuh dosa itu yang ditolak bumi. Semua warga pun akhirnya mundur, pun dengan Stephen yang mendekap erat Clara. Saat gadis itu mencoba untuk mendekati jasad mamanya yang sudah terbakar. Wallahu a'lam. Apapun yang telah diperbuat almarhumah selama hidup di dunia sudah dibalas dengan karma setimpal yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta. 3 hari setelah kejadian itu, psikis Clara benar-benar terganggu. Bahkan untuk tidur pun, gadis itu harus pergi ke kamar almarhumah mamanya terlebih dahulu. Pernah suatu ketika Stephen datang pagi-pagi membawakan sarapan untuk Clara. Dan di saat itu pula dirinya menemui Clara tengah terbaring pulas di ranjang mamanya, sembari rambutnya dielus oleh Bu Maryam. Lelaki itu tak membiarkan temannya berlarut-larut dalam kesedihannya, sehingga ia meminta tolong kepada Ibu Agatha untuk menemani Clara sampai gadis itu benar-benar pulih dari traumanya. Akhir-akhir ini Clara memang sering sakit-sakitan semenjak kepergian orang tua tunggalnya itu. Tak banyak pula dokter yang menyarankan untuk membawanya ke psikolog untuk dites. Namun lagi-lagi Stephen mangkir. Ia tak sependapat dengan dokter manapun yang menyarankan semua hal itu kepadanya. Dirinya menganggap bahwa temannya itu masih waras dan tidak mempunyai riwayat gangguan jiwa. Hanya saja untuk pulih dari traumanya memang sedikit membutuhkan waktu. Bu Maryam pun juga telah menganggap Clara sebagai putrinya sendiri, walaupun mereka berdua belum berkenalan lama. Mungkin karena umurnya yang terpaut tak jauh dari putri kandungnya, membuat wanita parubaya itu teringat akan Agatha, lalu menganggap gadis itu sudah seperti anaknya sendiri. Sore itu sekitar pukul 4. Stephen kembali berdinas hingga larut malam di rumah sakit tempat biasa dirinya bertugas. Dengan ditemani beberapa suster, lelaki berwajah tampan itu menangani para pasiennya dengan segenap hati. Senyum, tawa ceria tak luput dari lengkungan bibir manisnya. Tatkala membuat siapapun yang melihatnya akan merasa terpana. Tapi, siapa sangka di balik sikap ceria itu tersembunyi satu teka-teki kecil yang belum bisa dirinya pecahkan hingga sekarang. Ada saja hal yang selalu menghalanginya untuk menyingkap sebuah tabir tentang ada dan tiadanya calon istrinya itu. Terlebihnya lagi, faktor mengejutkan tentang Marissa pun dibongkar oleh Andre, yang tak lain adalah sahabat lama Stephen sekaligus teman seprofesinya sendiri. Wanita yang pernah singgah di hatinya itu terpergok tengah berbicara dengan seorang dengan intonasi yang cukup tinggi.
sehingga dari jarak 1 meter darinya, Andre bisa mendengar keluh kesahnya terhadap orang yang sedang diajaknya bicara saat itu. Selesai menelpon, Marisa terlihat melangkah menuju ruang ganti pakaian. Langkahnya terlihat tergesa-gesa. Nampaknya gadis itu akan meninggalkan pekerjaannya dan hendak bertemu dengan seorang. Entah siapakah itu. Mungkin dengan orang yang baru saja bicara dengannya lewat telepon. Andre mengendap-endap di balik tembok rumah sakit, sembari menunggu Marisa keluar dari ruang ganti. Tak berselang lama, gadis berambut ikal itu keluar dari ruangannya. Ia tengah membenahi tali heels yang dipakainya kala itu. Potongan shirt berwarna putih dipadukan dengan jaket jeans bermerek, serta rok span sepanjang lutut, seolah semakin memperlihatkan tubuhnya yang ramping. Tak lupa setelahnya, wanita itu mengenakan masker sebelum nantinya ada yang memergokinya pergi secara diam-diam dari tempat kerjanya itu. Ia terlihat sedang menunggu kendaraan di tepian jalan raya dekat gerbang rumah sakit. Andre pun buru-buru untuk mengambil kuda putihnya yang semula diparkir, yang kemudian memberhentikannya tepat di samping pos security, agar Marisa tak mencurigainya bahwa saat ini dirinya tengah diikuti. Terlihat Marisa sudah menaiki kendaraan berwarna biru muda itu, yang sudah siap melaju untuk mengantarkannya ke tempat yang ia tuju. Segera lelaki itu menancap gasnya dan mengikuti secara perlahan kendaraan Marisa dari belakang. Mungkin mereka hanya berjarak sekitaran 3 meteran. Dan waktu itu kendaraan Andre juga tepat berada di belakang mobil Avanza bermodif. Jadi tak ada alasan untuknya jika sampai kehilangan jejak lagi. Hampir 1 jaman lebih, akhirnya taksi yang ditumpanginya berhenti di sebuah resto kecil yang di dinding-dindingnya masih dibuat oleh anyaman bambu. Andre merasa tak asing dengan jalanan yang dilewatinya saat ini. Jalan yang sudah beraspal itu adalah jalan kecil menuju gang, di mana dengan menempuh jarak sekitar setengah jam, jika menumpangi kendaraan roda 2, akan terlihat apartemen mewah yang sudah menjadi tempat singgah temannya, yaitu Stephen. Untuk apa dia kesini? Celetuknya sambil celingkukan ke kanan dan kirinya, memastikan dengan benar siapakah gerangan orang penting yang akan ditemuinya oleh mantan kekasihnya itu. Apa dia ada janji dengan Dimas ya? Tapi mengapa di tempat ini? Aku lihat tadi bukannya Dimas masih praktek di rumah sakit. Berbagai hal mulai merasuk ke dalam pikirannya. Tiba-tiba saja, tepat dari arah gang itu muncul seorang lelaki berbadan tegap yang berjalan ke arah kedai, di mana di sana sudah ada Marisa yang tengah berdiri menunggu seorang itu. Entah apa yang mereka perbincangan, Andre pun tak tahu, karena ada sekat yang menghalanginya untuk melihat sedangkan apa mereka berdua di dalam kedai tersebut. Tak mungkin pula jika ia memutuskan untuk turun dari mobilnya, ya nantinya ulahnya itu akan dicurigai oleh Marisa. Mau tak mau, dokter berwajah oriental itu harus menunggunya sampai Marisa dan lelaki itu keluar dari kedai kecil itu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya 2 orang yang dinantinya itu pun keluar. Entah sengaja atau tidak, atau mungkin ini sudah ditunjukkan langsung oleh Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba saja Marisa menarik tangan lelaki itu dan mengajaknya menjauh dari kedai. Nampak ia mengeluarkan amplop tebal yang kemudian dilemparkannya ke arah lelaki tersebut dengan kasar. Namun saat amplop itu dilempar, nampaklah beberapa lembaran uang ratusan ribu dari dalam benda berisi coklat itu menjadi beramburan di tanah. Segera mungkin lelaki itu memungutinya dan mendekapnya dengan erat di dadanya. Marisa lalu menunjuk-nunjuk ke arahnya dengan mimik muka yang terlihat amat sangat marah kepadanya. Andre berasumsi bahwa lelaki itu sedang mencoba untuk memerasnya. Namun apakah gerangan yang telah Marisa berbuat hingga lelaki itu bisa memanfaatkannya dengan mudah? Itulah hal yang tengah dipikirkannya kala itu. Setelah Marisa pergi berlalu, Andre pun segera menyusul lelaki itu dengan berjalan kaki melewati area gang sempit tersebut, menguntitnya dari belakang. Kemudian menangkap basah dirinya dan menanyakan ada hubungan apa dirinya dengan Marisa.
Dan mengapa lelaki itu bisa dengan mudah meraup pundi-pundi uang yang lumayan banyak yang baru saja diterimanya dari tangan Marisa. Saat meraba saku celananya dan berniat untuk mengambil gawai, tanpa sadar Andre telah memasukkan sebuah gunting di sana. Yang manakala gunting itu tadinya dipergunakannya untuk menggunting perban salah seorang pasien saat bertugas di rumah sakit tadi. Hal itu pun dimanfaatkannya untuk menikam lelaki itu dari belakang, berniat untuk menakut-nakutinya saja, agar dia mengaku tentang hal yang baru saja dilihatnya. Andre pun membekap mulutnya dan menyeretnya jauh ke semak-semak, agar gelagatnya tak dicurigai oleh warga sekitar. Setelah dirasa aman, ia pun segera menginterogasi lelaki tersebut. Dan akhirnya, setelah beberapa ancaman yang dilontarkan Andre, juga berpura-puranya untuk menghubungi polisi, membuat lelaki itu ketakutan dan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan juga Marisa. Dia mengakui bahwa beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 6 bulan lebih, Marisa menyuruhnya untuk berbohong agar kendaraan yang dikemudikannya kala itu terlihat mogok. Dan pada saat itu, lelaki itu terciduk sedang membawa seorang penumpang cantik berambut panjang dengan menggunakan dress, yang katanya hendak pergi ke alamat apartemen mewah yang ada di balik sungai yang ditunjukkannya kala itu. Ya, di mana apartemen itu merupakan apartemen milik Stephen. Menurut pengakuannya, tempat kendaraan itu berhenti berjarak sekitar 100 meteran dari sini. Jantung Andre seakan berhenti berdetak. Ia pun lantas mengeluarkan gawai yang tadinya tersimpan di balik saku celananya, lalu menunjukkan satu foto kepada lelaki tersebut. Fakta mengejutkan lainnya pun terungkap. Terlihat setelah mengamati foto wanita yang ditunjukkan Andre, lelaki itu pun mengangguk. Ia mengatakan bahwa gadis yang ada di foto itu merupakan perempuan yang sama yang kala itu tengah duduk di jok kursi belakang mobil taksinya. Awalnya ia tak mau berbohong, namun karena kondisi istrinya yang kala itu tengah hamil tua dan akan melahirkan di waktu dekat, lelaki itu pun terpaksa menerima perintah dari Marisa. Ia hanya disuruh untuk memberhentikan taksinya di tengah jalan dan mengatakannya dalam keadaan mogok kepada gadis itu, yang kemudian jika ingin sampai kepada alamat yang dituju, maka gadis itu harus melewati gang kecil ini. Setelahnya, sopir taksi itu tak tahu selanjutnya yang terjadi pada gadis itu. Dan menurut penuturannya, dulunya di gang ini banyak sekali preman yang berkumpul dan berpesta miras, tepat di atas jembatan kecil itu. Maaf mas, mungkin saja saat perempuan itu lewat sini, para preman itu telah... Lelaki itu menunduk, tak meneruskan kembali kalimat yang diucapkannya. Spontan saja, hal itu sangat membuat Andre murka. Telah apa maksudmu, Katakan. Andre mencengkram erat kerah baju lelaki itu. Dua bola matanya melotot, dan wajahnya pun menjadi merah padam. Ampun mas. Lelaki itu pun duduk bersimpu tepat di hadapan Andre. Lalu, apakah benar yang diucapkan sopir taksi bayaran itu, bahwa saat itu memang ada satu hal buruk yang tengah menimpa Agatha? Kepergiannya pun misterius. Juga Agatha yang diketahui belum ditemukan hingga saat ini. Setelah mengetahui semuanya, ia pun menyeret laki itu untuk ikut bersamanya dan bersaksi di depan Stephen bahwa Marisa turut ambil andil dalam menghilangnya Agatha selama ini. Dan semua simpatiknya, juga kepura-puraannya untuk membantu mencari Agatha adalah palsu. Jika benar Marisa adalah dalang di balik menghilangnya Agatha, maka Andre akan menjadi orang pertama yang masukkannya ke dalam jeruji besi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.